Mungkin Kang Saan singkat aja, bisa saya sebut sudah ada petisi yang ditandatangani oleh lebih dari 37.000 orang agar pilkada ini ditunda. Kemudian beberapa tokoh-tokoh penting, tokoh-tokoh publik sudah mulai menyuarakan dan mulai mengendorse bahwa mereka akan golput pada saat pelaksanaan pilkada karena mengutamakan kemanusiaan dan juga kesehatan di atas aspek yang lain-lain begitu. Jadi di saat pemerintah, penyelenggara dan DPR tengah menyuarakan agar pilkada akan tetap dilaksanakan, memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik, masyarakat harus menggunakan hak politik dan hak pilih, tapi juga semakin banyak gerakan atau semakin banyak pihak yang menyuarakan agar pilkada ini ditunda. Tentu apa yang mereka suarakan juga tentu kita juga selalu mencari jalan keluar supaya tuntutan mereka juga tetap bisa terakomodir. Nah, salah satunya yang kita upayakan adalah berbagai upaya penanganan di setiap tahapan agar apa yang mereka suarakan, kekhawatiran mereka itu tidak terjadi. Karena kalau dari sisi apa yang menjadi komitmen yang mereka suarakan itu sebenarnya sama dengan apa yang kita suarakan di parlemen, yaitu yang namanya dari hakikat dari politik yang tertinggi itu kan soal kemanusiaan, soal keselamatan masyarakat itu utama, dan itu tetap menjadi sekali lagi menjadi salah satu komitmen yang Komisi 2 dalam DPR sampaikan. Itu komitmen kita, sama dengan komitmen yang mereka sampaikan. Tentu juga kan ada pertimbangan lain kenapa ini tetap berjalan. Nah, karena itu kita coba memadukan dua kepentingan itu tadi. Tuntutan mereka yang ingin menunda dengan dasar soal kemanusiaan, dan mereka yang tetap juga pemerintah ingin tetap melanjutkan pilkada ini dengan satu komitmen yang juga adalah soal kemanusiaan. Oke, baik Kang Saan, Gani, satu hal lagi dari semua yang kita perbincangkan terkait dengan usulan berbagai opsi untuk memastikan agar pilkada ini bisa berlangsung dengan aman. Salah satu hal yang paling krusial adalah soal regulasi, soal peraturan, soal payung hukum. Apakah Gani dan juga Kang Saan mungkin melihat saat ini kan ada juga beberapa desakan bahwa perlu diterbitkan lagi Perpu untuk memastikan semua ini bisa berjalan sesuai dengan harapan dan tetap berjalan dengan aman gitu. Tadi saya sudah baca ada banyak banget dorongan agar Perpu ini bisa diterbitkan oleh Presiden. Apakah Perpu ini cukup visible untuk dilakukan atau diterbitkan dalam waktu yang sudah berjalan, di tengah nanti akan dilaksanakan pemungutan suara, ataukah cukup dengan peraturan KPU saja seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Saan? Dari Gani mungkin duluan? Iya, kalau saya singkat saya sebenarnya untuk itu ya, karena belajar dari pengalaman kita selama ini, undang-undang yang berkaitan dengan politik itu biasanya memang kecepatannya berbeda dengan undang-undang lainnya gitu ya, yang terlalu banyak kepentingan yang berbeda. Sedangkan kalau undang-undang tentang pemilu, ya semua partai politik berkepentingan di sana, dan biasanya itu bisa lebih cepat terjadi. Tapi poin saya sebenarnya mau dia Perpu atau dia PKPU ada sebenarnya kontennya mau ngurusin apanya gitu, Jessica. Yeah. Sebenarnya itu yang menjadi lebih penting bagi saya, karena seperti misalkan kenapa kita butuh Perpu atau PKPU, karena masih ada opsi-opsi yang bisa kita pertimbangkan gitu untuk dimasukkan. Sepertinya sanksi-sanksi berupa misalkan sanksi yang lebih ketat misalkan, dan juga misalkan seperti perpendekan masa kampanye misalkan contohnya, seperti dari yang sudah ada dipendekkan waktunya dan sebagainya. Jadi hal-hal itu sebenarnya yang perlu didiskusikan, ketimbang bagi saya bukan orang hukum juga gitu, tapi bagi saya poin itu yang lebih penting. Dan juga sebenarnya yang lebih penting juga adalah, Jessica, masa waktunya sampai kapan ini? Kita punya tenggat waktu nggak sih membicarakan ini semua? Dan juga apakah ada indikator kapan, atau misalkan dalam kondisi COVID seperti apa kita harus punya decision di sini. Tadi kan soal di awal sekali Kang Saan juga mengatakan ya kita juga belum decisif amat nih sekarang kan, seperti itu. Yang kita tahu pokoknya kasusnya sekarang sudah 4.000-an per hari penambahannya. Jadi yang tadi Jessica sampaikan juga menjadi make sense gitu ya. Masyarakat itu begitu mulai agak galak juga gitu untuk mengkritik penyelenggaraan pilkada ini terus berlangsung. Kang Saan? Itu rasanya Perpu untuk terkait pilkada 2020 ini dari sisi waktu sudah tidak mengejar. Nah, yang kedua saya sependapat dengan Mas Gani
Sekarang kita bicara dalam konten aja, substansi apa sih yang akan kita perkuat dalam konteks pandemi ini tadi. Nah, walaupun itu misalnya di undang-undang diperbolehkan dan di Perpu nanti kita dibuat dilarang, seperti konser diperbolehkan, tapi dalam kenyataannya kita larang di PKPU, apalagi ini menjadi kepentingan bersama. KPU kan juga pernah punya presiden di mana dia melakukan PKPU tapi bertentangan dengan undang-undang. Nah, dalam konteks hari ini pandemi, saya rasa semua punya kepentingan yang sama adalah bagaimana menyelamatkan masyarakat di tengah pandemi. Tentu apa yang dilakukan oleh KPU selama itu dalam konteks menyelamatkan masyarakat dituangkan seperti Mas Gani sampaikan dalam PKPU, saya yakin akan mendapatkan dukungan yang memadai, baik dari partai politik, DPR, pemerintah, juga mungkin dari masyarakat sipil dan tokoh-tokoh. Baik, untuk menutup diskusi kita di sore hari ini mungkin sedikit closing statement dari Kang Saan dan juga Gani mungkin terkait dengan penyelenggaraan Pilkada serentak 2020. Entah harapan atau apapun masukan ke publik, ke pemerintah, boleh? Mau siapa duluan? Ya, saya aja kali ya, saya duluan. Ya, boleh. Kang Saan. Ya. Harapannya tentu begini ya, politik itu bukan hanya untuk politik gitu ya. Politik itu ada untuk kemaslahatan masyarakat, itu yang terpenting. Dan dalam kondisi ini nyawa manusia adalah hal terpenting gitu ya. Dan saya rasa disitulah titik ekstrimnya kita menentukan sebuah kebijakan gitu ya. Tadi sudah disampaikan juga ada penentuan zona dan sebagainya. Bagi saya itu juga harus menjadi prioritas utama gitu. Kita harus merasionalisasi keputusan apakah suatu daerah itu bisa menyelenggarakan pilkada atau tidak, memang dari kondisi realnya. Untuk itu kita perlu data, kita perlu kejujuran menginterpretasi data tersebut, dan juga kita membutuhkan kebesaran hati juga dari para politisi dan elit gitu ya, untuk sama-sama mengkompromikan situasi ini memang extraordinary. Begitu, Jessica. Oke. Baik, terakhir mungkin dari Kang Saan, closing statement, boleh singkat aja terkait. Iya, sama. Saya juga bahwa politik kita adalah untuk kemaslahatan. Kemaslahatan itu menjadi penting di dalam politik. Nah, karena itu menyelamatkan masyarakat itu menjadi bagian terpenting. Nah, karena itu kita juga sudah meminta kepada KPU dan pemerintah serta Satgas penanganan COVID ini untuk senantiasa memberikan update terkait dengan daerah-daerah yang pilkada di 270 daerah yang pilkada itu untuk mengupdate secara detail terkait dengan status daerah mereka itu seperti apa, sehingga kita juga tadi bisa mengantisipasinya dan kita bisa mengambil sebuah tindakan terkait dengan daerah-daerah tersebut. Oke, siap. Terima kasih banyak Kang Saan, makasih banyak Gani atas waktunya. Terima kasih sudah berbagi pandangan bersama dengan para pemirsa dalam program Babe One on One.